Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah sosiologi politik ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang distribusi kekuasaan. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Devi Rosa Ramadhani dengan NIM 2012. Selanjutnya ada Ulfa Petrisa dengan NIM 1002. Selanjutnya ada Ishak Arahim Asfi dengan NIM 3002. Selanjutnya ada Novela Putriwanda dengan NIM 3042. Selanjutnya ada Muhammad Akil Aliabdi dengan NIM 3034 dan selanjutnya ada Shirley Rahmasuci. Mungkin kita mulai saja untuk pembahasan materinya. Materi pertama akan dibahas oleh Ishak. Kepada Ishak dipersilakan. Materi yang pertama adalah distribusi kekuasaan. Distribusi kekuasaan dipahami sebagai suatu perangkat yang hubungan sosial melalui orang mengalokasikan barang dan jasa yang dihasilkan. Distribusi kekuasaan juga merujuk pada suatu proses alokasi dari produksi barang dan jasa sampai ke tangan konsumen atau proses konsumsi. Distribusi kekuasaan dipahami sebagai suatu perangkat hubungan sosial yang melaluinya terjadi proses yang mengantarai reproduksi kekuasaan dengan proses konsumsi. Materi yang kedua adalah stratifikasi sosial sebagai suatu fenomena distribusi kekuasaan. Stratifikasi sosial dapat kita rumuskan sebagai penggolongan individu secara berlapis berdasarkan status yang dimilikinya, mencakup kekuasaan, kekayaan, prestis, dan sebagainya. Yang pertama adalah Karl Marx. Kapitalisme menghasilkan dua kelas yang kontras, yaitu kaum borjuis dan kaum proletar. Perbedaan antara kedua kelas tersebut berdasarkan alat produksi dan modal yang digunakan untuk memproduksi. Yang kedua adalah Max Weber. Weber mengusulkan kelas, kelompok, status, dan partai sebagai landasan bagi pembedaan tiga jenis stratifikasi sosial. Semua orang dipandang sebagai sejumlah orang yang berada di dalam situasi status, yaitu kesamaan atas kehormatan dan prestasi yang dimiliki. Selanjutnya, Weber juga melihat kekuasaan menjadi dasar pembeda dalam stratifikasi sosial. Oleh sebab itu, partai merupakan sarana yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan dan tujuan politik, yaitu dipengaruhinya suatu aksi komunal untuk meraih tujuan yang terencana. Baik, saya. Baik, sebelum perkenalkan, nama saya Sati Rahmasuci dengan NIM 21108124043. Nah, materi selanjutnya itu adalah terkait tentang konsumsi kekuasaan. Di sini, banyak rumusan batasan yang telah dibuat dengan konsumsi kekuasaan itu sendiri oleh berbagai ahli, baik dari disiplin ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi, dan lainnya. Nah, karena di sini kita belajar tentang ilmu sosiologi, kita akan merujuk pengertian konsep konsumsi kekuasaan kepada ahli sosiologi. Nah, salah satu ahli sosiologi itu adalah Don Slater. Di mana di sini Don Slater mengemukakan konsumsi adalah bagaimana manusia dan aktor sosial dengan kebutuhan yang dimilikinya berhubungan dengan sesuatu. Sesuatu di sini adalah dalam hal material, barang simbolis, jasa, ataupun pengalaman yang dapat memuaskan mereka atau memuaskan individu itu tadi. Di sini, berhubungan dengan sesuatu yang dapat memuaskan mereka tadi, ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ini bisa dari sisi menikmati, menonton, melihat, menghabiskan, mendengar, memperhatikan, dan lainnya. Jadi di sini, pengertian konsumsi dari Slater tadi itu sesuai dengan bagaimana istilah mengkonsumsi itu sendiri. Seperti yang dikutip dari Waterstone tahun 2001 dari Raymond Williams, bagaimana merupakan memakai, membuang, dan menghabiskan. Ya. Di sini
Dengan definisi yang dikemukakan oleh Slater tadi, maka konsumsi mengacu pada seluruh aktivitas sosial yang dilakukan sehingga itu bisa dipakai untuk mencirikan dan mengenali mereka di samping apa yang mereka lakukan untuk hidup. Nah, demikian dapat disimpulkan bahwasannya tindakan konsumsi tidak hanya dipahami sebagai halnya dengan makan, minum, sandang, dan apa saja, tapi juga harus dipahami dari berbagai fenomena dan kenyataan, seperti menggunakan waktu luang, mendengar radio, menonton televisi, berdandan, berwisata, menonton konser, maupun melihat pertandingan olahraga, menonton landai, membeli komputer untuk mengetik tugas kuliah, ataupun mencari informasi di Google, mengendarai kendaraan, membangun rumah tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dengan demikian, tindakan konsumsi itu berarti dalam visi yang luas, tidak hanya terpaku pada hal-hal kecil seperti yang telah disebutkan makan, minum, sandang, dan kapan tadi. Nah, dari definisi dan cakupan definisi tentang konsumsi yang telah diterangkan sebelumnya, maka konsumsi kekuasaan di sini dapat dipahami sebagai seluruh aktivitas sosial dan politik untuk merusak, untuk membuang, dan menghabiskan dari kekuasaan itu sendiri. Mungkin sekian untuk materi konsep konsumsi kekuasaan. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan membacakan materi tentang distribusi kekuasaan, di mana proses distribusi kekuasaan. Proses di dalamnya, distribusi melalui pemberian. Distribusi melalui pemberian dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pewarisan, penggiliran, penunjukan, dan undian. Distribusi melalui pewarisan contohnya seperti pewarisan kepada anak, keponakan, saudara, atau keluarga terdekat. Lalu distribusi melalui usaha. Distribusi melalui usaha memiliki beberapa bentuk seperti ujian saringan dan latihan, pemilihan dan perebutan. Tipe distribusi kekuasaan melalui usaha yang umum dikenal dan dilaksanakan dalam masyarakat kontemporer adalah ujian saringan dan latihan. Next, selanjutnya yaitu konsumsi kekuasaan. Konsepnya, menurut Don Slater, konsumsi adalah bagaimana manusia dan aktor sosial dengan kebutuhan yang dimilikinya berhubungan dengan sesuatu, dalam hal ini material, barang simbolis, jasa, atau pengalaman yang dapat memuaskan mereka. Dapat disimpulkan, konsumsi kekuasaan dapat dipahami sebagai seluruh aktivitas sosial dan politik untuk merusak, memakai, membuang, dan menghabiskan kekuasaan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, melanjutkan dari penjelasan pembicara sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsumsi kekuasaan. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari konsumsi kekuasaan. Terdapat 9 poin. Yang pertama itu ada untuk menyejahterakan dan memakmurkan bangsa. Yang kedua itu ada untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga itu ada untuk memberikan rasa adil dalam kehidupan bernegara dan juga bermasyarakat. Yang keempat itu untuk menegakkan HAM. Yang kelima itu ada untuk menghadirkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat. Yang keenam itu untuk menjaga kedaulatan negara, martabat murah bangsa. Yang ketujuh yaitu untuk menciptakan perdamaian umat manusia. Yang kedelapan yaitu untuk menyelenggarakan kekuasaan. Yang kesembilan yaitu untuk meraih kepentingan pribadi, kelompok, dan juga golongan. Selanjutnya pembahasan mengenai konsumsi kekuasaan, itu caranya. Nah, yang pertama itu ada kerjasama. Nah, kerjasama yang dimaksudkan di sini merupakan sebuah bentuk interaksi dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Kerjasama ini diperlukan sebagai mekanisme dalam aktivitas politik. Dalam hal ini kaitannya erat dengan kekuasaan. Nah, itu tuh ditujukan untuk kepentingan bersama secara lebih maksimal gitu. Nah, yang kedua itu ada persaingan. Nah, dalam persaingan ini tuh terjadi ketika muncul perdebatan kepentingan dalam menggunakan kekuasaan. Nah, dalam aktivitas politik terdapat beberapa macam aktivitas persaingan dari berbagai macam kekuasaan gitu. Yaitu contohnya antara lain seperti legislatif, presiden, kepala daerah, ataupun desa. Ujian saringan, penjagaan citra, dan juga lain sebagainya. Nah, cara yang ketiga itu ada konflik. Mencakup dengan usaha untuk menetralkan, merusak, dan juga mengalahkan lawan. Konflik ini menghasilkan perpecahan.
di antara satu sisi, tetapi juga dapat meningkatkan solidaritas. Nah, di dalam konflik ini terdapat beberapa bentuk kudeta, perang, revolusi, pembunuhan, kependudukan, dan juga lain sebagainya. Baik, itulah tadi pembahasan materi dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.